warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Pulsaria SD Muhammadiyah Sudagaran yang dirahmati Allah, anak-anakku semua yang solih dan solihah, kaifahalukum? Kullu amin wa antum bi khair. Bagaimana nak kabarnya? Alhamdulillah, jumpa lagi di Pulsaria di edisi yang ke-12 bulan Ramadan. Anak-anakku semua, bagaimana puasanya? Semakin semangat? Insya Allah semakin sehat, kuat, dan semangat. Anak-anakku yang solih dan solihah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan penuh kemuliaan. Karena di bulan ini Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Di bulan Ramadan ini banyak kesempatan kita untuk melaksanakan amalan yang baik. Salah satunya adalah amalan sholat tarawih. Anak-anak, sholat tarawih itu kapan ya dilaksanakan? Ya, tuh. Sholat tarawih itu dilaksanakan ketika malam hari di bulan Ramadan. Nah, apa hukumnya? Jadi, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad, adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sangat diutamakan. Jadi, anak-anak semangat ya kalau sholat tarawih. Anak-anak, siapa yang sholat tarawihnya dari awal sampai hari ke-12 ini nggak pernah bolong? Ya, sip, hebat. Alhamdulillah, di puasa yang ke-12 ini kita harus semakin semangat sholat tarawihnya. Ya, sholat tarawih bisa dilaksanakan baik di rumah, di masjid, ya. Lalu utamanya adalah dilaksanakan secara berjamaah. Mari kita laksanakan sholat tarawih bersama-sama keluarga, ya, ayah, bunda, berjamaah. Nah, anak-anak, sholat tarawih ini punya beberapa keutamaan. Guru akan jelaskan apa saja ya keutamaan sholat tarawih. Nah, yang pertama, sholat tarawih itu adalah amalan yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan memberikan pahala yang besar sekali. Nah, kenapa? Karena sholat tarawih ini mendekatkan kita sama Allah. Ya, kalau kita sudah dekat sama Allah, apapun doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Anak-anak pengen apa? Ya, pengen baju lebaran? Oke, kecil bagi Allah. Minta sama Allah ya. Nah, sekarang lagi ujian tengah semester ya. Anak-anak pengen dapat nilai yang bagus, nilai 100. Minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan, aku bisa mengerjakan. Walaupun bulan puasa aku kuat. Nah, insya Allah bisa mengerjakan dengan lancar, dengan nilai yang bagus, nilai 100. Sip. Gitu ya. Berikutnya keutamaan yang kedua. Jadi jika kita melaksanakan sholat tarawih, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah puasamu sampai kamu menjalankan ibadah di malam harinya. Nah, jadi nak, kita puasa dari subuh sampai maghrib. Setelah itu kita lanjutkan ibadahnya. Apa itu? Sholat tarawih. Jadi antara puasa dan sholat tarawih itu satu paket agar kita mendapatkan kesempurnaan di bulan Ramadan. Bagaimana? Siap malamnya sholat tarawih? Anak-anak mungkin ada yang sholat tarawihnya sering ngantuk. Nah, ini nak, ada tips biar kita tidak mengantuk. Yang pertama, kita boleh sejenak tidur siang ya. Kita bisa istirahat. Bahkan kalau kita tidur siang, kalau kita tidur itu kita dapat pahala nak. Jadi kita bisa siangnya tidur sejenak. Tapi jangan ba'da asar ya. Maka kita nanti sholat tarawihnya tidak ngantuk. Berikutnya, ketika kita berbuka,
silahkan bukannya yang secukupnya ya, jangan berlebihan. Kita bisa mencoba makanan mana yang kita inginkan, tapi tidak boleh sampai kekenyangan, karena kalau kita kekenyangan nanti sholat tarawihnya bisa ngantuk ya, kita bergerak aja tidak nyaman, kemudian berat ya. Nah, kalau kita tidak ngantuk, insya Allah kita akan lebih konsentrasi ya, lebih khusyuk. Bu Leli punya lagu nih, tarawih, tarawih, ayo kita tarawih, berbanyak ibadah agar disayang Allah. Tarawih, tarawih, ayo kita tarawih, bersama ayah, bunda dan juga keluarga. Ya, semangat ya, tarawih agar kita disayang oleh Allah. Jangan lupa bersama-sama, semangat bersama ayah, bunda, keluarga, semuanya diajak berjamaah. Nah, anak-anak, untuk keutamaan sholat tarawih yang kedua, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi, mari kita jadikan sholat tarawih untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk memperbaiki diri agar menjadi anak yang solih dan solihah. Anak-anak, walaupun kita merasa lelah, tapi yakinlah hati kita akan semakin kuat. Selanjutnya adalah keutamaan yang ketiga. Sholat tarawih itu mengajarkan kita kesabaran dan mengajarkan kita untuk konsisten di dalam beribadah. Nah, anak-anak, mungkin kita merasa sholat tarawih itu lama, kemudian banyak rokaatnya, tapi itulah kita dilatih untuk bersabar. Rokaat demi rokaat kita laksanakan, bertambah pahala ya, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Apalagi jika kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Dan berikutnya, melatih konsistensi. Apa ya konsisten itu? Nah, konsisten itu teratur, tetap, dan tidak berubah. Nah, anak-anak, kita sholat tarawihnya itu harus konsisten ya. Dari awal sampai akhir Ramadan, semangat terus ya. Tidak hanya semangat di awal dan di akhir, tapi di tengahnya juga. Di awal, tengah, dan akhir kita harus terus semangat. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, marilah kita melaksanakan sholat tarawih dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, dengan konsisten, agar kita mendapatkan pahala dari Allah, agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Pulsaria di edisi yang ke-12 yang bisa Guru sampaikan. Semakin semangat sholat tarawihnya. Punya pantun nih. Langkah ke masjid sholat tarawih, cahaya malam bulan Ramadan, ketenangan hati akan kita raih, gapai kemenangan mendapat ampunan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.